تنزيل من رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, kita akan lanjutkan program belajar sifat-sifat huruf hijaiyah. Video kali ini kita akan belajar sifat huruf hijaiyah yang bernama asyiddah atau syiddah. Syiddah lawannya adalah rikhwah. Apa itu syiddah? Syiddah adalah huruf apabila diucapkan maka suara tertahan atau terhambat. Saya perjelas lagi, terhambatnya suara atau tertahannya suara saat huruf-hurufnya diucapkan. Sedangkan rikhwah berarti kebalikan daripada syiddah. Kalau syiddah tertahannya suara, maka rikhwah lepasnya suara atau tidak terhambatnya suara saat pengucapan huruf-hurufnya. Baik, kita mulai dari syiddah. Syiddah yaitu tertahannya suara saat pengucapan huruf-hurufnya. Adapun jumlah hurufnya terdapat 8 huruf. Yang pertama A, yang kedua ja atau jim, yang ketiga dal, yang keempat qaf, yang kelima ta, yang keenam ba, yang ketujuh kaf, yang kedelapan ta. Apabila 8 huruf ini diucapkan, maka suara tertahan atau terhambat, terutama ketika 8 huruf tersebut dalam keadaan sukun. Contoh yang A, contoh A, I, U. Contoh yang lain ba, bi, bu. Contoh ayatnya alladzina yu'minuna bil ghaib, al-mu'minun. Suara hamzahnya tertahan. Kalau dibaca tidak tertahan, suaranya tidak tertahan, maka cara pengucapannya kurang tepat. Contoh al-mu'minun, al-mu'minun. Nah, kemudian yang kedua huruf jim. Saat pengucapan huruf jim, maka suara tertahan, terutama ketika huruf jim berharokat sukun. Contoh aj, ij, uj, aj, ij, uj. Contoh yajharun, yajharun, yajharun. Suaranya tertahan, yajharun. Baik. Kemudian yang ketiga huruf dal. Huruf dal suara tertahan saat pengucapannya, terutama ketika huruf dal berharokat sukun. Contoh ad, id, ud. Baik. Kemudian yang keempat huruf qaf. Huruf qaf saat pengucapan suaranya harus tertahan karena termasuk sifat asyiddah. Contoh aqo, iqo, uqo. Saya ulangi, aqo, iqo, uqo. Nah, kemudian yang berikutnya adalah huruf ta. Huruf ta apabila diucapkan terutama ketika dalam keadaan sukun, maka huruf ta suaranya tertahan. Contoh atto, itto, utto. Kita ulangi lagi,
Atto, itto, utto. Baik. Kemudian yang keenam yaitu huruf ba. Ba apabila diucapkan dalam keadaan sukun maka suaranya tertahan. Contoh ab, ib, ub yang ada suara pantulan. Karena huruf ba juga memiliki sifat qalqalah. Jadi sekali lagi huruf ba apabila diucapkan saat sukun maka cara pengucapan dengan suara tertahan. Ab, ib, ub. Baik. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf apabila diucapkan dalam keadaan sukun maka kaf suaranya tertahan. Contoh ak, ik, uk. Adapun sisa suara tadi itu sebenarnya adalah hembusan nafas karena kaf memiliki sifat hamas. Kemudian yang terakhir huruf ta. Huruf ta apabila diucapkan ketika sukun maka suaranya tertahan. Contoh at, it, ut. Saya ulangi lagi, at, it, ut. Nah, adapun sisa bunyi di akhir adalah merupakan bunyi hamas atau hembusan nafas karena ta selain memiliki sifat syiddah dia juga punya sifat al-hamas. Baik. Demikian 8 huruf yang apabila diucapkan dalam keadaan sukun maka cara pengucapannya dengan suara terhambat atau tertahan. Baik. Adapun lawannya syiddah yaitu rikhwah. Nah, teman-teman, rikhwah kebalikan daripada syiddah. Jika syiddah suara tertahan, maka rikhwah suara tidak tertahan. Sehingga pengucapan huruf-hurufnya diucapkan dengan lembut tanpa hambatan suara. Suaranya keluar dengan lembut tanpa ada hambatan atau tidak tertahan saat pengucapan huruf-hurufnya. Baik. Adapun huruf-hurufnya yaitu selain huruf syiddah. Jika huruf syiddah ada 8 yaitu a, ja, da, qaf, ta, ba, kaf, ta, maka selain yang 8 ini tergolong sebagai huruf rikhwah. Cara pengucapannya dengan suara tidak terhambat atau tidak tertahan. Nah, kita ambil salah satu contoh huruf rikhwah yaitu huruf dzal. Huruf dza. Nah, maka cara pengucapan huruf dza dengan suara tidak terhambat. Suaranya mengalir. Contoh az, iz, uz. Apabila diucapkan dengan suara yang terputus, maka sesungguhnya cara pengucapan itu kurang tepat karena dza bukan termasuk huruf syiddah. Contoh pengucapan yang keliru id, ja, id qala. Seharusnya suara tidak terputus. Contoh id qala, id ja'ukum. Nah, baik. Kemudian contoh lain huruf rikhwah adalah huruf dha. Huruf dha. Maka cara pengucapan huruf dha terutama ketika sukun suaranya tidak terputus. Contoh il, ul. Atau ketika tasydid contohnya Allah, illi, udhu. Jangan sampai suaranya terputus. Contoh yang keliru Allah, iddi, uddu. Contoh lagi al, il, ul. Contoh ayat Qur'annya yang keliru
ketika pengucapan huruf dha adalah yadlimun, yadlimun. Seharusnya dibaca yadlimun, yadlimun. Suaranya tidak terputus atau tidak terhambat karena huruf dha termasuk huruf rikhwah. Baik. Demikian pelajaran kita kali ini, yaitu huruf yang memiliki sifat syiddah dan huruf yang memiliki sifat rikhwah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran dengan fasih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.